Anda menyaksikan CNN Indonesia Go Mudik Update bersama saya, Dea Kartika. Situasi arus mudik di Tol Cipali arah Cirebon terpantau lancar cenderung lengang pada Jumat pagi. One way nasional masih diterapkan di Tol Cipali sampai kilometer 414 Semarang. Arus lalu lintas di ruas tol Cipali menuju Cirebon terpantau ramai cenderung lengang pada Jumat pagi. Mayoritas kendaraan adalah mobil pribadi yang melintas menuju Cirebon. Rata-rata kendaraan dapat memacu kendaraannya dengan kecepatan 100 km per jam di tol Cipali. Data terakhir dari Astra Tol Cipali sampai 19 Maret 2026 malam, total jumlah kendaraan yang melintas di Tol Cipali menuju Cirebon mencapai 108.000 kendaraan. Angka tersebut turun 14,3% dibandingkan hari-hari sebelumnya. Penurunan jumlah kendaraan yang melintas di Tol Cipali mulai terjadi pada Kamis malam. Tren penurunan volume jumlah kendaraan ini menunjukkan puncak arus mudik sudah terlewati di Tol Cipali. Dan untuk memperbarui kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikatama, sudah bergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia Nova Naya Antaka. Kita akan sapa Naya. Halo Naya, selamat siang. Saya lihat di belakang Anda sangat sepi ya. Seperti apa sebenarnya situasi di sana? Ya, selamat siang Dea. Benar sekali kalau misalnya tadi Anda melihat di belakang saya ini sangat sepi, artinya sangat lengang. Bahkan dari pukul 6 pagi saja memang situasinya sangat amat berbeda dibandingkan dengan puncak arus mudik pada hari Kamis dan juga hari Rabu dan juga Kamis kemarin. Dimana kalau misalnya kita lihat di puncak arus mudik di tanggal 18 dan juga 19, ini bahkan jumlah kendaraan bisa mencapai 270.000 kendaraan per harinya saja. Namun berdasarkan data terkini dari Jasa Marga untuk jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama ini hanya sekitar 4.000 sampai 5.000 kendaraan. Artinya sangat signifikan bedanya. Ini sangat berbeda dengan puncak arus mudik karena memang kalau diprediksi sebenarnya puncak arus mudik ini ada tiga hari begitu, 18, 19, 20. Namun kalau kita melihat dinamikanya pada hari ini di H-1 jelang Lebaran, tampak sepi, tampak lengang, berbeda sekali dengan kemarin yang situasinya sangat padat merayap. Bahkan berdasarkan wawancara kami dengan beberapa pemudik yang akan mudik melewati tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi sampai kilometer 57 saja itu bisa ditempuh 5 sampai 7 jam. Artinya memang bisa dibayangkan Dea, itu cukup padat dan juga cukup macet pada saat puncak arus mudik Lebaran. Selain itu juga kalau kita berbicara mengenai rekayasa lalu lintas, jika pada sebelumnya ketika kondisi kendaraan atau traffic counting ini sangat tinggi, diberlakukan beberapa rekayasa lalu lintas, diantaranya kontraflow mulai dari kilometer 36 hingga kilometer 70. Namun kalau misalnya kita melihat kondisi jalan yang lengang, artinya traffic counting juga rendah, ini nantinya kontraflow juga akan dibuka. Sementara itu jika kontraflow dari kilometer 36 dan juga hingga kilometer 70 ini akan dibuka, tidak berbeda dengan one way nasional begitu yang memang sudah diterapkan sejak kemarin mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 414 kali kangkung ini memang masih diberlakukan. Dan rencananya kalau kita mengutip dari pernyataan Kakor Lantas mengatakan bahwa pada esok hari di hari raya Lebaran ini akan dilakukan evaluasi apakah one way nasional ini akan ditutup. Tapi kalau kita melihat memang one way nasional untuk besok hari pada hari Sabtu di hari H Lebaran ini memang tidak akan diberlakukan. Artinya nanti akan melihat evaluasinya seperti apa. Kemudian selain itu juga tentu kita akan melihat skema lain di arus balik. Untuk arus balik sendiri memang ini sudah dipersiapkan beberapa skema, salah satunya adalah memberlakukan tol-tol fungsional, salah satunya tol Bocimi. Kemudian juga kalau di Jakarta Cikampek ini ada tol Japek 2 Selatan yang ini adalah diberlakukan nanti untuk arus balik sehingga dapat memecah kepadatan yang biasanya kepadatan itu terfokus atau terfokus pada satu titik
titik di kilometer 66 diharapkan nanti ketika arus balik ini juga bisa memecah kepadatan sehingga kemacetan dan juga kepadatan pada arus balik ini bisa terurai begitu. Selain itu juga untuk kondisi di rest area kilometer 57, jika sebelumnya antrian juga bahkan mulai dari kilometer 55 ini sudah ada antrian para pemudik yang ingin masuk ke rest area 57, bahkan juga sudah diterapkan sistem buka tutup. Untuk hari ini di H-1 jelang Lebaran juga kondisinya sangat kondusif, artinya lengang, berbeda sekali. Artinya banyak pemudik yang memilih mudik pada H-2 kemarin, dan pada hari ini jika para pemudik ingin mudik hari ini tentu ini bisa dikatakan adalah waktu yang tepat karena kondisinya sangat berbeda, sangat nyaman untuk melakukan perjalanan, sehingga ini bisa dijadikan salah satu referensi bagi Anda yang masih di rumah untuk mudik di daerah, mungkin daerah dekat seperti selatan Bandung, kemudian juga Cimahi, ini bisa dilakukan untuk hari ini karena kondisinya sangat stabil, sangat lengang, dan tentunya ini bisa membuat keluarga dan juga masyarakat untuk mudik hari ini bisa dilakukan lebih cepat dan lebih nyaman dibandingkan hari kemarin. Dan kita akan menantikan seperti apa, apakah hari ini kondisi di tol Jakarta Cikampek akan lengang ataupun stabil sampai malam hari, karena mengingat malam hari ini adalah malam takbiran, artinya umat Islam besok hari akan merayakan hari kemenangan Lebaran. Kita akan menantikan dan kita akan terus update seperti apa kondisi dan juga kepadatan lalu lintas di sepanjang ruas Jakarta Cikampek, Dea. Baik, terima kasih laporan langsung Novanaya Antaka dari Jalan Tol Jakarta Cikampek di Jawa Barat. Ya, demikian Go Mudik Update kali ini. Saya Dea Kartika, terima kasih dan sampai jumpa.